Berita menarik lainnya adalah penampilan terbaru penyanyi Shania. Artis yang suka tampil sensasional ini baru saja mengeriting gimbal rambutnya dengan warna keemasan. Khusus untuk mendandani rambutnya itu, Shania terbang ke Australia. Untuk penyegaran aja, sesuatu yang agak baru kali ya untuk saya. Tapi kalau contohnya sih sudah banyak sekali soalnya sebenarnya, jadi ya agak-agak niru juga. Saya bersyukur. Bersyukur pengejauhan tahannya gimana? Ya Allah, kau masih memberikan aku umur panjang. Pemirsa, berikut ini liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Dicek. Gitaris grup band slang Rido Hafiz hari Minggu kemarin mengadakan selamatan akikah anak pertamanya Marco Malik yang lahir 13 Juni 2002 lalu. Acara akikah diselenggarakan di rumah Rido yang baru di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Menurut Rido, kehadiran putra pertamanya itu banyak mengubah kebiasaan hidupnya bersama sang istri, Oni Serojawati. Yang gue rasain banget susah tidur. Itu gue sampai sekarang juga masih belum ngumpul nyawanya gitu loh. Tapi bener sih, mau sengantuknya apapun kalau namanya nangis pasti bangun gitu aja. Mau sebasah apapun popoknya tetap gue gantiin gitu aja. Jadi pokoknya memang pengorbanan buat dia sih memang gak ada duanya deh. Siang kadang-kadang gue jalan, dia di rumah. Jadi malam tuh shift gue, jadi dia tidur kadang-kadang. Dia cuma nyusuin aja, setelah kalau misalnya popoknya ganti, gue yang gantiin kalau malam. Oh, dia pokoknya ayah yang hebat deh, dia cuma gak netein doang. Semuanya sampai mandi-mandiin. Gue netein, gue juga ikut netein. Kehadiran Marco dalam kehidupan pernikahan Rido dan Oni adalah sebuah karunia yang terindah. Padahal sebelumnya Oni istri Rido mengaku belum siap untuk punya anak. Gue sama Rido, gue pengen main dulu, gue pengen begini dulu, begitu dulu, banyak. Pokoknya gue pengen pacaran dulu, karena gue dulu gak sempet pacaran sama dia kan. Tapi pas gue sempet panik juga gitu, gue hamil gitu. Tapi ya udah gitu, pas pertama sampai 4 bulan tuh gue masih yang bingung gitu. Pas sampai 5 bulan ke atas, lihat perut gue gerak-gerak gitu, that's amazing. Jadi gue langsung, ya Allah, ada yang hidup di sini gue. Dan gue sama dia selalu ngebayangin ntar mukanya kayak gimana, ntar dia kayak apa, ntar dia nakal nggak, ntar dia kurang ajar nggak kayak kita. Nggak tahu sih, kalau aku sih ngerasa kayak gitu, karena ya itu, aku masih satu pengen kenal Rido dulu yang lama gitu, bareng setahun gitu. Tapi ya minta tahun Gue dikasih bulan. itu sampai gue mati, ya itu taraf terakhir pengenalan dia terhadap gue juga gitu terhadap dia gitu loh. Ya maksudnya orang pacaran tuh nggak ada jangka waktunya, nggak ada setahun mengenal orang tuh nggak. Setiap fase gue tuh cuma hitung kepala 3 semua. Jadi 3 hari gue kenal, 3 hari gue jalan, 3 hari gue ajak pacaran, 3 hari kemudian gue ajakin merit, 3 bulan kemudian merit. Jadi kepala 3 semua. Kalau 3 tambah 3 tambah 3 9. Kiu dong. Sebagai seorang ayah, apa rencana Rido ke depan untuk sang anak? Yang pasti sih pendidikan emang harus benar-benar, itu benar-benar sekarang gue rasain bahwa kalau orang tua pingin anaknya berpendidikan tinggi, itu benar. Gue juga pingin seperti itu. Tapi gue pingin juga dia punya keahlian di luar itu gitu loh. Ya entah itu jadi pemusik seperti gue mungkin, pelukis kayak atau apa. Pokoknya dia punya keahlian di luar pendidikan itu sendiri gitu loh. Berita lain datang dari penyanyi papan atas Krisdayanti. Saat tampil menyanyi di acara sebuah produk elektronik minggu kemarin di Highlight Jakarta, Krisdayanti mengaku jadwal menyanyi cukup padat sampai akhir tahun ini. Karena kesibukannya itu, Krisdayanti mengaku tidak dapat melakukan olahraga dan latihan vokal seperti yang dulu rutin dilakukannya saat menjelang konser tunggalnya.
Makanya kalau jadwalnya padat gitu memang saya nggak bisa exercise ya, nggak bisa olahraga. Cuman ya vitamin sama tidur cukup. Nah kalau itu, kalau saya nggak dapetin dua itu udah agak apa ya, agak oleng gitu. Kalaupun nggak sempet, saya kan tetap dapat maintain sebulan sekali latihan vokal sama Ibu Catherine Lemena. Kalaupun beliau nggak sempat ketemu saya, jadi pesennya beliau kalau pas saya make up atau pas dari siang saya harus humming terus gitu supaya terbuka gitu. Tapi kadang kalau memang beruntun gitu, kadang kita down, agak sedikit capek gitu. Tapi itu saya rasa wajar dan manusiawi ya. Selain penampilannya di Jakarta, hari Minggu itu menurut Krisdayanti, ia juga harus show ke beberapa kota besar tahun ini bersama produk elektronik yang mengontraknya itu. Memang sudah tanggung jawab dan bagian daripada kontrak yang memang harus dijalankan gitu. Jadi memang Kirin memiliki Mega Profita, yaitu acara yang memang didesain khusus buat para dealernya mereka. Jadi malam apresiasi. Jadi kayak tahun kemarin kita di Surabaya, Jakarta. Nah tahun ini aku dapat tugasnya lebih banyak. Jadi ke Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, plus Jakarta. Tapi kayaknya fine gitu loh, seneng-seneng aja karena mereka tuh tiap kota antusias banget ya. Bayangin dealer-dealer, toko-toko kecil yang mereka tuh sampai kasarnya ngomongnya gini, kita kalau lagi di toko tuh kalau lagi nungguin barang jualan gitu tiba-tiba nggak laku, terus gambar-gambar Krisdayanti kita kasih kumis, kita kasih ini. Lucu-lucu gitu loh cerita-cerita mereka gitu. Dengan padatnya jadwal show, berarti Krisdayanti semakin sering menjumpai penggemarnya secara langsung. Apa Krisdayanti tidak khawatir penggemarnya akan bosan? Kemarin yang di Bandung yang saya kaget. Jadi gedungnya tuh di Grand Aquila tuh panjang banget gitu. Jadi saya baru sekali loh lihat penonton saya tuh nonton saya pakai kekeran. berasa opera gitu ya. Jadi mereka pakai kekeran gitu. Jadi saya tersanjung gitu. Begitu antusiasnya mereka, begitu banyak keinginan mereka untuk dekat dengan saya. Jadi justru saya yang paranin ke meja yang paling ujung. Saya bilang saya terima kasih banyak atensinya. Berita menarik lainnya adalah penampilan terbaru penyanyi Shania. Artis yang suka tampil sensasional ini baru saja mengeriting gimbal rambutnya dengan warna keemasan. Khusus untuk mendandani rambutnya itu, Shania terbang ke Australia. Untuk penyegaran aja, sesuatu yang agak baru kali ya untuk saya. Tapi kalau contohnya sih sudah banyak sekali soalnya sebenarnya, jadi ya agak-agak niru juga sih biasa. Niru Janet Jackson, Mary, ada Mary J. Blige, rambutnya diginiin. Jadi saya pikir lucu juga ya, saya coba terus akhirnya ya. Mungkin kalau di sini ya di brokoli, kalau enggak Mas Ahmad Albar ya. Sebenarnya sih enggak di planning harus rambut kriwil atau gimana gitu. Kebetulan aja memang waktu itu kayak pingin coba ini, akhirnya kayaknya ya lumayan menyenangkan. Menurut Shania, model rambutnya itu terinspirasi oleh gaya rambut orang-orang Afrika. Kalau untuk orang Afrika itu rambut gini kan biasa karena rambut mereka tuh kan keriting sekali gitu loh. Cuma beda warnanya aja gitu, jadi agak lebih blonde kayak gini gitu. Pemirsa, untuk kedua kalinya Cek dan Recheck bersama bintang-bintang Lux mengadakan jumpa fans. Setelah Bandung 14 Juli lalu, hari Minggu 28 Juli kemarin, bintang Lux Feby Febiola dan Dian Sastrowardoyo menjumpai penggemarnya di kota Semarang. Panggung acaranya diselenggarakan di Stadion Trilomba Juang. Selain dua bintang Lux tersebut, tampil pula Project P sebagai pembawa dan pengisi acara. Sebelum tampil ke panggung, Feby dan Dian diarak melalui jalan-jalan protokol di kota Semarang menuju lapangan Trilomba Juang. Bagi bintang Lux terbaru, Dian Sastrowardoyo, acara jumpa fans seperti itu banyak memberi manfaat bagi dirinya. Selain bertatap muka langsung dengan para penggemarnya, Dian juga selalu mengabadikan jumpa fans dan perjalanannya itu menjadi sebuah cerita berbentuk cerpen atau cerita pendek.